sharing udah supaya cepat kali. Nggak terlalu malam ya. Oke, shalom semuanya. Thank you for joining us malam ini ya untuk sama-sama. Hopefully apa yang saya share ini bisa menjadi berkat. So sebelumnya ini ada poll-nya, saya bakal launch. Cuma satu pertanyaan, oke? Jadi coba dilihat aja. Ini jawabannya satu ya, pilih salah satu. Oke, coba saya launch, keluar nggak? Kelihatan kan sekarang kan? Oke. Ini pergumulan sosial terbesar dalam kehidupan Anda. Yang sekarang aja, situasi sekarang yang paling dekat gitu. Nggak usah dulu-dulu, mungkin around the same sekarang ini. Ada rasa kesepian, sering dibandingkan dengan orang lain, atau bukan dibandingkan dengan orang lain, kita membandingkan diri kita juga mungkin dengan orang lain, tidak ada motivasi untuk maju atau menghadapi perubahan di sekitar Anda. Bagaimana pergumulan sosial apa yang saat ini mungkin pernah dilewati, masih belum ada yang jawab. Coba silakan dilihat, jawab. Jalani jawab. Oke. Ya belum saya end ya. Oh iya. Belum keluar ya jadinya ya. Oh ya. Ini nggak kelihatan ya. Iya, saya nggak ada choice-nya, Cimeri. Tuh nggak keluar choice-nya? Iya. Oh. Cuma saya lihat ada yang karena saya co-host. Ya kayaknya kamu yang co-host kayaknya. Oh iya. Tapi kamu kan juga mestinya lihat poll-nya kan? Saya bisa lihat poll-nya, tapi saya nggak bisa make a choice. Oh, that's interesting. Iya. Tandanya nggak ada problem sosialnya. Berarti hidupnya udah sejahtera. Tidak ada yang punya masalah ini. Ini yang bikin tahu nih ya. Han ininya kenapa ini? Kamu nggak bisa lihat ya? Ini. Saya bisa lihat, tapi bisa, saya ya? nggak bisa bikin choice. Yang lain nggak tahu bisa apa enggak. Saya juga nggak bisa bikin choice. Oh, karena kamu co-host. berarti salah, Bebe. Jadi ini saya juga nggak bisa. Kenapa? Saya nggak bisa. Mungkin para pastor doang yang nggak bisa lihat karena nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita. Oke, ya udah deh. Kalau ini misalnya ya, sekarang coba angkat tangan. Videonya juga nggak. Kalau nggak pakai itu loh, dipakai simbolnya aja bisa kan? Kalau nggak salah, pakai reaction kalau nggak salah. Misalnya siapa yang berapa orang yang pernah merasa kesepian gitu. Yang pilihan pertama, oke. Lani, oke. Alright. Ini saya kadang-kadang juga ada rasa kesepian, tapi nggak paling besar. Sering membandingkan dengan orang lain atau adanya perbandingan, ngelihat sana, ngelihat sini, terus mikirnya, wah ini kok yang sana lebih baik ya. Rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau. Ada yang punya ini nggak pemikiran kayak gitu atau nggak ada. Motivasi untuk maju. Jadi ada yang kayaknya rada santai-santai. Ada juga. Oke, yang lain tidak punya masalah sosial nih kayaknya beneran. Menghadapi perubahan di sekitar Anda. Oh, lebih banyak. Oke. Yep, thank you. Begitu saya end dulu. Thank you. Ya, ada lebih banyak menghadapi perubahan ya. Oke. Alright, ya nggak bisa ini, saya jadi nggak share aja result. Oke, thank you semuanya yang ini udah partisipasi. Jadi itu cuma 4 salah satunya, tapi kalau saya lihat mungkin untuk kita ini nggak terlalu banyak ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, generasi yang lebih muda gitu. Karena perubahan mungkin iya, perubahan tidak gampang. Itu buat kita mungkin yang generasi yang umurnya lebih di atas 30-an gitu, itu biasanya perubahan yang sekarang ini tuh yang cepat itu yang lebih efek gitu. Tapi kalau yang anak-anak muda itu lebih ada kayak motivasi, karena saya lihat ada yang lain tuh motivasinya mereka asal melakukan yang cukup, melakukan ini terus dapat hasilnya segini, karena mereka sudah puas. Jadi
nggak terlalu bukan ambisi juga ya kayaknya, tapi ya ada juga, tapi nggak terlalu sampai kita itu kayak mereka tuh terlalu kompetitif. Masih ada yang kompetitif tapi nggak sampai maksimal gitu loh mereka ini. Nah, saya ini sebenarnya mau membagikan apa yang saya baru belajar. Saya ini berapa kali ini suka melihat majalah relevan. Nah, majalah ini sebenarnya saya pertama kali baca itu ketemunya di Spruce Lake. Lagi di Spruce Lake, di depannya itu kan suka ada majalah. Nah, menurut majalah ini namanya relevan ya. Relevan itu artinya yang cocok untuk waktu sekarang ini atau dengan period yang tertentu gitu. Nah, majalahnya ini mempunyai artikel-artikel yang sebenarnya yang mudah. Kalau menurut saya itu mudah untuk dibaca dan dicerna. Karena dia punya artikelnya itu ya sangat simple, pendek gitu, nggak panjang-panjang sekali. Kebanyakan itu cuma mungkin kurang dari 10 paragraf kali. Enggak, 20 paragraf lah, kurang dari 20 paragraf. Jadi cukup singkat dan padat. Dan yang saya suka lagi, mereka ini benar-benar membahas masalah yang relevan, yang cocok untuk periode ini. Jadi kita ini ya udah ada perubahan banyak dengan situasi semuanya ini, kita juga bisa melihat dari posisi mereka ini gitu loh. Posisi anak-anak muda, keadaan sekarang gitu secara lebih perspektifnya kita bisa dirubah juga gitu ya, bisa lebih cocok dengan apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan gitu. Nah, kemarin ini aja saya juga bawa satu artikel itu dengan anak-anak youth, and then they kind of interested. Jadinya mereka mereka membahasnya itu lebih cocok gitu buat mereka. Jadi kalau mereka ada di online juga, memang saya belum subscribe, jadi saya cuma baca beberapa artikel. Saya encourage kalau ada waktu kalian boleh cek mereka punya artikel gitu 1-2 kali gitu. Nah, menurut artikel yang dibaca ini sekarang ini tuh mengenai comparison sebenarnya. Menurut mereka generasi sekarang ini ada salah satu sosial pergumulan mereka itu adanya perbandingan. Saya nggak terlalu tahu kalau Indonesianya itu bagaimana, describe-nya tuh kayak perbandingan, kayak membanding-bandingkan. Nah, nanti saya mungkin maksudnya apa gitu ya, kenapa bisa jadi banyak sekarang ini. Ini perbandingan dalam hal, sebenarnya bukan hal yang baru. Mungkin kita ini secara udah kebiasaan sampai nggak terlalu menyadari. Jadi dalam kehidupan ini saya percaya semua orang, nggak ada satupun kayaknya yang tidak pernah dibandingkan dengan orang lain, ya kan? Kalau bukan orang lain yang membandingkan kita atau ngomongin kita istilahnya, kitanya sendiri juga tidak sadar membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu loh. Yang saya suka ingat dulu kalau misalnya secara ini ya, saya juga belajar sebenarnya. Sebagai orang tua lebih-lebih gitu, saya ini berusaha tidak membandingkan anak saya gitu. Jangan sekali, kalau nggak harus sampai gimana gitu, saya ini tidak mau bilang, oh coba tuh lihat tuh anak yang ini gitu, atau ngelihat nih siapa gitu. Saya itu berusaha tidak memakai itu gitu loh. Karena saya tahu kalau dari pressure-nya seperti apa. Kalau dari kecil juga kan orang tua saya ya pasti ada lah yang ngomong nggak bermaksud jahat, maksudnya mereka tuh untuk membuat kita termotivasi gitu loh, istilahnya untuk mencontoh. Tapi ada satu saat anak saya, ya namanya anak yang udah besar di sini, saya sampai agak sadar karena dia tiba-tiba bilang, so what? Saya dijawab gitu saya, so what? Saya kan bukan dia. So I'm not gonna be like the person gitu. Saya sampai wah ya benar juga. Jadi anak-anak ini kalau sekarang kalau saya tanya gitu ya, do you wanna be like this person gitu, anak-anak di sekolah aja gitu, kalau saya tanya I don't want to, why? Pertanyaannya langsung why. Nah why ini banyak anak-anak. Jadi sekarang ini untuk mereka itu kalau diomongin dengan perbandingan seperti itu udah nggak bisa.
Cuma mereka tidak sadar, mereka sebenarnya membandingkannya dengan orang lain dengan cara yang lain. Nah, ini jadi kalau membandingkan dengan orang lain, memang ya, kalau kita melihat orang lain terus kita pakai ukuran mereka, jadi kita ini cenderung memperhatikan bagaimana ya caranya supaya kita ini bisa seperti orang ini. Tapi kita jadi lama-lama ada timbul rasa iri hati, dan udah gitu kita jadi lupa untuk memfokuskan energi kita sebenarnya untuk membangun diri kita sendiri menjadi versi yang terbaik dari kita sendiri. Nah, ini yang terus saya suka ingat juga kalau ada saya pernah mau masak gitu. Mau bikin kue sus. Cici saya tuh kalau bikin kue sus tuh paling enak dan cepat dan tidak perlu pakai. Saya pernah ingat sekali, dia itu cuma bangun dari napping, baru tidur siang. Dia bangun masih ngantuk-ngantuk, dia cuma bilang ukurannya segini ya, nggak pakai dilihat, saya yang ukur. Saya tulis dengan udah sampai titik koma, pokoknya T-nya semua pokoknya udah ditiruin secara ini. Dia jadi kue susnya bagus dan segala macam. Temperaturnya saya udah ukur, udah taruh, udah tulis resepnya. Dia pulang ke California. Terus saya buat dengan sebisa-bisanya, ukurannya itu sampai garisnya pas sampai ini. Akhirnya tetap nggak jadi. Jadi saya pikir, ya ampun. Cuma ukuran, jadi ya kalau saya lihat ukuran apapun juga, tepat-tepatnya kita kalau mau cobain samain, itu nggak bisa ukuran yang dibuat orang lain itu, jadi gitu ya, ukuran orang lain itu tidak bisa kita pakai untuk mengukur kita sendiri. Gitu. Karena ukuran yang ada, ukurannya kayak meteran lah, berat badan, scale gitu, itu nggak menunjukkan nilai kan sebenarnya, nggak menunjukkan harga. Dia cuma menunjukkan apa yang diukur aja gitu, sebagai number, sebagai satu patokan aja. Tapi kepentingannya, harganya, nilainya itu nggak bisa kelihatan. Nah, jadi kalau comparison, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu biasanya cuma mengatakan menunjukkan ini loh, levelnya di sini. Ukuran itu cuma dipakai kayak membuat kayak kategoriin orang aja. Kategori sesuatu, tingkat-tingkat sesuatu gitu ya kan. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai ukuran panjang gitu, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau enggak ukurannya ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Terus ada juga yang kaya, ada yang miskin. Kan ada di Amerika sini ada yang namanya poverty level kan, poverty scale gitu. Jadi yang mana termasuk kaya, mana yang termasuk miskin gitu. Atau di tengah-tengah gitu. Tapi manusia ini bukan manusia bukan benda mati yang cuma diukur-ukur gitu. Nah, kita ini mempunyai jiwa, dan jiwa kita ini hanya Tuhan yang bisa memberikan jiwa kita, ya, enggak. Dan kita cuma manusia yang punya jiwa. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan nggak punya jiwa, binatang juga tidak punya jiwa. Binatang tidak punya roh, tapi mereka punya emosinya ada, ininya ada, feelingnya ada. Tapi tidak punya roh, sorry. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, setahu saya mestinya tidak punya jiwa. Tapi itu masih mesti, yang pasti tidak punya roh juga. Tapi kita ini mempunyai jiwa yang lain karena kita ini diberi sama Tuhan untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma dengan roh, tapi dengan jiwa kita juga. Nah, sekarang ini poin yang terakhir ini kenapa saya mau membandingkan. Sebenarnya perbandingan kita secara tidak sadar ya. Sekarang ini mungkin cuma bukan lihat harta benda ya. Oh, tetangga situ punya, kita suka bercandaan dulu. Kalau tetangga punya saya ingat waktu kecil ya, kalau tetangga belajar piano gitu, tetangga saya pintar main piano, beneran. Mama saya udah bilang, kamu mau main piano juga nggak gitu. Terus kadang-kadang, wah dia pintar ya mainnya, karena kalau kita latihan piano kan kedengeran kan, tetanggaan gitu. Cuma mama saya juga tanya juga, loh kamu nggak latihan piano juga? Aduh, saya pikir piano saya itu I can, but not that great gitu istilahnya. Nggak kayak tetangga saya itu hebat bener gitu.
Cuma itu kalau zaman dulu. Nah, sekarang ini kita hidup di waktu sosial media ini yang bertumbuh sangat cepat, cepatnya minta ampun gitu, sangat. Jadi perbandingan ini sebenarnya perbandingan ini menjadi salah satu bahan bakarnya dari akun media sosial ini. Tidak sadar kita, tapi dari apa sih maksudnya perbandingan apa? Coba ya, maksudnya yang main TikTok, yang main Instagram, atau punya Twitter gitu ya, atau punya mungkin yang masih ada Facebook gitu, kan suka dilihat, oh dapat likes berapa ya, terus dia lihat, wah follower saya udah berapa ya, Twitternya saya berapa ya, terus ada juga yang kadang-kadang, wah ini dia bilang komentarnya kurang bagus, aduh saya sedih juga nih, dan saya lihat di anak-anak sekolah aja gitu, telepon tuh di tangan tuh udah dilihat, wah dia komen begini, wah dia komen begitu. Aku pikir, oh my goodness, itu kayak komen itu udah dicek terus-terusan gitu loh, non-stop. Nah, itu ada yang beberapa, kadang-kadang, kayaknya menurut saya, orang itu ya banyak yang agak down, depresi gitu, anak-anak muda. Terus ada yang, maksud saya yang bunuh diri, ya maksudnya dulu yang terakhir itu ya misalnya ada Miss, saya lupa dia Miss Amerika, bukan Miss Amerika, yang udah cantik, udah pokoknya kayaknya nggak kurang apa-apa, cuma karena depresi dengan sosial media, dengan komentar akhirnya jadi terpengaruh, ya kan? Jadi tetap ada perbandingannya kayaknya, oh dia masih kurang, dibandingkan ini kurang ini. So itu ada ukuran-ukuran. Jadi kadang-kadang komentar-komentar di sosial media itu lebih mempengaruhi dan lebih dituruti dengan orang-orang daripada orang komentar atau support dari orang yang ada di sebelahnya, yang physically ada di sebelahnya. Jadi mereka lebih kayak lebih menaruh nilai di komentar di akun sosial gitu daripada manusia yang physically gitu, yang orang beneran gitu, yang bukan virtual komentar gitu istilahnya. Nah, terus satu lagi, nah, ini juga mungkin kadang-kadang anak-anak saya juga saya nanya, kamu tahu restoran ini dari mana? Jawaban mereka, oh teman saya sudah nyoba, it looks good gitu. Terus, nah ini yang paling sering, yang ini yang memang saya suka karena saya juga kepengaruh jadinya gitu ya. Itu yang paling kita suka lihat kan sih, lihat foto-foto kan, oh kelihatannya fun ya pergi ke sana gitu, orang ini melakukan ini kelihatannya fun. Oh ini makanannya yang dimakan kok kayaknya enak ya. Kita udah nyoba berapa kali kok kelihatannya doang enak. Menurut saya rasanya sih tidak gitu. Makanya akhirnya paling tidak kan memang kalau di foto kan kelihatannya gitu enak, terus di selfie orangnya senyum. I don't know ya, saya sih nggak pernah lihat orang selfie terus kayaknya sedih nangis gitu ya maksud saya. Terus kalau selfie kan dicek dulu kan backgroundnya gimana, make sure ya bagus kelihatannya. Nah kalau ini ruangan saya ya udah kelihatan lah di kamar, apa boleh buat, saya nggak bisa framing it gitu loh. Cuma kalau itu yang sosial media itu kita kan nggak tahu. Nah ini karena adanya kelihan kayak gitu, lama-lama jadi oh iyalah ada deh, jadi tumbuh perasaan kepingin. Dan kadang-kadang tuh ya kalau kelihatan yang foto-fotonya yang dilihat itu kayak misalnya apa ya, tas-tas merek gitu, nah, jadi kan lama-lama jadi iri hati juga, lama-lama kepingin juga. Nah ini yang agak bahaya gitu. Nah jadi saya akan share satu gambar, dua sih. Ini comparison, ada bahayanya dengan namanya itu sekarang ini yang banyak di sosial media ini kelihatan ya. Ini namanya media framing. Kalau yang main sosial media will know, mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi saya baru tahu namanya tuh media framing. Kita tahu kalau di berita kan, atas sama bawah, ini contohnya aja. Kalau mereka di news yang sama, cerita mengenai hal yang sama, tapi kalau di news yang Fox News Latino sama Fox News Channel yang biasa, title-nya lain judulnya. Dan gambarnya aja ya bisa ada yang lebih difokus ke orangnya, ada yang lebih kecil kan gambar muka. Jadi ini ada yang kalau yang di atas kelihatannya cuma tulisannya, wah dikasih lihat
nilainya berapa, anak ini undocumented, tulisannya masih agak sopan, undocumented. Kalau yang di bawah terus aja ditembak langsung, blok gitu, kayak lebih straightforward, langsung money for illegals. Wah, nggak enak bener gitu kedengarannya. Nah, that's another thing. Nah, yang ini masih ada bahayanya lagi, cuma tunggu ya, saya kok nggak bisa move this. Sebentar. There you go. Nah, kalau yang ini, menurut saya ini yang lebih banyak kelihatan sekarang ini. Gambarnya ya, kita bisa lihat ya, ini orang A misalnya yang di depan ini. Terus coba saya keluarin ini sebentar. Oke, yang ini A. Ya, ini orang B. Right. Tapi kalau di filmnya, jadi yang bagian sini yang A kan, yang di kiri A, yang kanan B. Coba ada yang mau ini enggak? Bisa bantu saya misalnya kasih komentar. Menurut kalian gambar ini menunjukkan apa sebenarnya? Yang di filmnya dulu deh, yang di TV-nya itu, yang medianya itu menunjukkan apa? Si A mau nyerangin si B. Ya, yang A mau nyerang B. Tapi aslinya kejadiannya sebenarnya apa? B mau bunuh si A. Betul. Nah, ini yang sekarang ini mereka lagi banyak bahas juga. Kita juga akhirnya membawa di sekolah gitu ya. Gurunya yang social study-nya juga membawa hal ini ke anak-anak ya, murid-murid gitu. Karena yang bahayanya sosial media itu sekarang ini ya ini namanya media framing. Jadi media framing itu mereka ini cuma perspektif atau sudut pandang satu kejadian yang diberitakan supaya audiensnya itu menerima berita apa yang mereka dilihat di frame-nya aja, di kerangkanya itu doang, tapi tidak, dan hal-hal yang tidak kelihatan itu mereka nggak tahu. Jadi cuma berusaha dikasih perspektif untuk dilihat yang di kerangkanya saja. Nah, ini yang jadi bahayanya. Kan ini jadi tidak benar kan? Jadi agak lain gitu, construct gitu. Nah, udah saya stop sharing dulu. Ini karena ini makanya jadinya kalau kita compare dengan sosial media, ini yang agak bahaya karena sekarang ini secara kita tidak sadar ada comparison-nya. Gitu. Atau ada perbandingannya. Atau kita lihat, oh ya orang ini kok jadinya lebih cantik ya, gitu. Atau, oh ini kayaknya bagus nih, ini lebih, kita jadi kepingin melakukannya. Gitu. Nah, lama-lama itu kehidupan kita tuh sibuk cuma cari-cari apa yang bisa kita lakukan biar jadi sama. Atau kalau kita mengikuti satu orang yang kita senang, atau follow ya, saya sih nggak terlalu follow gitu. Kalau misalnya follow seseorang gitu, terus jadinya lama-lama jadi, oh kayaknya senang dengan kehidupan dia. Lama-lama mungkin ada yang fans gitu, ngefans bener gitu. Jadi pingin nyoba, dia mau kemana, kita juga mau ikut kemana. Dia mungkin ini kita juga mau ikut melakukan. Itu yang bisa terjadi gitu. Nah, jadi penulis artikel yang mengenai hal ini di majalah Relevan itu mengingatkan kalau kita ini harus hati-hati untuk menjadi versi lain dari seseorang. Kita ini jangan menjadi versi lain dari seseorang, maksudnya versi lain, bukan versi seseorang lain, tapi yang maksudnya kayak kita ini mau meniru gitu dari versi orang lain. Kita bisa mungkin ada saatnya mungkin bisa lebih baik sedikit dari orang yang kita contoh, tapi bukan menjadi versi terbaik yang sebenarnya sudah dirancang Tuhan untuk kita. Nah, dia membawa, kita bisa lihat ya kayak di Galatia 1 ayat 10. Saya bacakan aja. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia?
Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi dari Galatia 1 ayat 10 ini diingatkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Awalnya mereka ini mengikuti firman Tuhan seperti yang diajarkan dengan Rasul Paulus. Tapi mulai melenceng. Ada saat waktu mulai melenceng mengikuti ajaran-ajaran yang kelihatannya kayaknya menarik buat mereka. Jadi ada hal-hal yang menarik buat mereka, tapi mereka mungkin juga nggak terlalu menyadari gitu. Tapi jadi mulai ngikut. Gitu. Nah ini mulai melenceng sedikit. Jadi sama Rasul Paulus diperingatkan, kita ini nggak bisa kalau kamu mau ngikuti yang seperti manusia punya, itu nggak bakal bisa. Kalau mau dua-duanya, mau ikut Tuhan, mau ikut manusia punya, itu nggak bakal bisa sukses. Karena jalan Tuhan dan jalan dunia ini tidak sama. Tidak jadi satu jalan. Mereka dunia dan Tuhan kita tahu bertolak belakang. Jadi kalau kita berusaha maunya, oh ya nih supaya kita ikutin kayak yang itu gitu. Supaya nanti lebih banyak dapat followers atau dapat ini. Apakah salah? Saya nggak bilang salah. Ada saatnya kita bisa mempunyai mentor, bisa. Tapi kalau sudah keputusan kita ini sudah mulai dipengaruhi dengan hal-hal yang, oh dia bagaimana ya, orang ini melakukan apa gitu. Nah ini yang akhirnya membuat kita jadi kehilangan jati diri kita sendiri lama-lama. Lebih baik kalau kita pikirkan, oh Tuhan Yesus mau melakukan apa ya? Ini apakah jalannya Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus yang mempunyai akun media ini, apakah yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Gitu loh maksudnya. Nah ini yang mungkin lebih harus kita hati-hati, jangan jadi cuma ngopi aja dengan orang lain, tapi terus jadi lupa mesti melakukan hal apa, gitu, yang sejalan dengan jalannya Tuhan. Nah untuk cepatnya aja, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membandingkan atau comparison. Ya. Jadi kita ini yang pertama, kita bisa jadi kehilangan tujuan hidup. Karena kita ini saya kembalikan dikit. Kita ini kalau cuma fokus, cuma dengan membandingkan dengan orang lain, kita jadi lupa tujuan hidup kita ini apa. Tuhan ini menciptakan dan membentuk kita dengan desain yang khusus untuk diri kita sendiri. Ya, kita bukan diciptakan untuk menjadi tiruan orang lain, gitu istilahnya ya. Karena kita tahu tidak ada 2 orang yang totally sama, biarpun mereka kembar siam. Even setahu saya kalau cloning, mereka maunya sama, not necessarily the same. Gitu, tetap nggak sama gitu. Jadi memang nggak bisa gitu. Bukannya Tuhan tidak bisa membuat kita sama, bukan. Cuma memang Tuhan mendesain setiap orang itu unik, jadi tidak ada yang sama gitu. Jadi purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan itu bukan menciptakan manusia untuk akhirnya kamu bisa niru orang lain. Nah itu udah dari awal Tuhan ya. Kalau misalnya maunya Tuhan purpose-nya untuk sama dengan orang lain, ya dia langsung aja ciptakan orangnya itu sama gitu, tidak perlu dibedakan gitu loh istilahnya. Nah, jadi kayak tadi saya udah bilang tidak salah kalau kita punya mentor, itu nggak salah. Jadi kita memang kayak discipleship gitu, itu nggak salah. Tapi bukan berarti udah gitu jadi akhirnya kita jadi membandingkan, oh saya mau lo kayak gini, oh tapi kalau saya nggak begini, jadi mulai ada rasanya iri hatinya mulai keluar gitu. Oh kalau dia bisa gini kita nggak bisa, jadi kayaknya rasanya tidak enak gitu. Dan jadi terlalu fokus jadi beban atau jadi beban buat kehidupan kita. Jadi kita jadi lupa sebenarnya itu bukan tujuan hidup kita. Jadi kayak distraction buat kita malah hal itu. Kita ini mempunyai, jadi ingat lagi yang pertama tadi ini kita kehilangan tujuan hidup. Jadi kita harus ingat kalau kita harus balik lagi fokus ke purpose apa yang Tuhan punya untuk kehidupan kita. Nah yang kedua tadi saya udah bahas sedikit,
kita ini bisa mempunyai menimbulkan rasa iri hati mungkin juga karena oh ya orang itu karena talentanya ya, karena penampilannya, karena karismanya. Jadi nanti lama-lama muncul adanya kepahitan biasanya atau ada tuduhan. Nanti ada kompetisi juga yang tidak sehat. Nah, ini yang repot. Kita akhirnya kita menyakitkan diri kita sendiri, tapi bisa keluar juga menyakitkan orang lain gitu. Karena adanya ketidakpuasan gitu dalam hati kita sendiri. Nanti mulai muncul insecurity juga dalam kehidupan. Nah, kata-kata kita jadi kita udah sakit, keluarnya juga tidak enak. Nah, ini yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak mengalami. Sesudah saya baca itu, saya reflect lagi. There was time. Ada saat-saat yang saya ini akhirnya kayaknya kepingin ke sana, mencoba ke sana, tapi tidak berhasil. Akhirnya jadi grumpy sendiri, ngomel-ngomel sendiri gitu loh. Jadi saya share juga sedikit ya. Waktu saya kuliah ada beberapa kali, itu ada teman saya yang dia ini mempunyai kompetisi yang tinggi, saya tidak tahu. Gitu. Karena waktu itu masih international student awalnya. Dan saya ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya, karena bahasa Inggris juga masih agak terbatas. Tapi dia ini rupanya kompetisinya, saya nggak ngerti apa yang membuat dia tuh kompetisi sama saya juga nggak ngerti gitu. Tapi terus teman saya yang bilang, dia ini sampai ngecekin, jadi nge-track nilai saya. Sampai kaget. Karena I don't know, saya sendiri bingung. Karena saya sendiri kadang-kadang nggak tahu nilai saya sendiri berapa gitu loh. Nggak ngerti cara nge-track nilai saya sendiri gimana. Tapi teman saya bilang, oh dia tuh bisa tahu kamu dapat berapa ulangannya. Nah, ini menjadi kompetisi yang menurut saya jadi tidak terlalu sehat gitu. Kenapa sayanya sendiri jadi bingung gitu. Tapi makanya dia ini kadang-kadang agak gimana ya, sama saya itu jadi kayak nggak terlalu senang. Kalau saya ajak belajar sama gitu, kadang-kadang nggak perlulah, kamu nggak perlu belajar sama saya. Saya jadi bingung juga gitu, nggak ngerti kenapa. Terakhir teman saya bilang, oh iya, karena menurut dia kamu ini nggak perlu, atau dia nggak senang jadinya karena adanya kompetisi dengan saya gitu. Jadi kalau menurut dia punya informasi yang lebih baik, dia kayak tidak mau share sama saya untuk belajar sama-sama. Nah, ini yang itu sometimes itu bisa kelihatan seperti mungkin kita nggak sadar, tapi ada orang yang membandingkan. Nah, ini karena adanya perbandingan dalam kehidupan mereka juga. Nah, satu lagi, jadi diingatkan juga kalau kita ini waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita dibaptis. Dan yang lama berarti diri kita yang lama sudah mati. Ya kan, sudah dikuburkan, dibaptis, air masuk ya. Waktu kita keluar lagi dari air, itu berarti kita sudah lahir baru lagi dalam Kristus. Kalau kita sudah lahir baru dalam Kristus, berarti kita ini mempunyai hidup yang harusnya mempunyai tujuan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menjadi meniru orang lain. Nah, kita bisa atau tidak itu harus kita posisi kita atau decision keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, apa yang kata-kata akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, kita harus sama-sama belajar untuk berjalan dalam pimpinannya Roh Kudus. Ya. Nah, hal ketiga ya, jadi yang pertama itu bisa mempunyai kehilangan tujuan hidup, membawa iri hati, yang ketiga juga membayar harga yang mahal sebenarnya dengan kompetisi yang ada ini. Ini bukan mengatakan value secara moneter ya, bukan uang atau apa gitu, cuma ini dalam hal yang lain, emosi dan segala macam itu ada harga yang harus dibayar. Semakin kita berusaha meniru orang lain, karena ini semakin kita kehilangan jati diri kita sendiri. Semakin kita mencoba, kadang-kadang emosi kita semakin terganggu, tapi hasilnya tetap aja. Biasanya tidak akan menjadi selevel seperti yang kita inginkan. Atau yang kayaknya menurut kita mestinya segitu. Nah, jadi
istilahnya kan kalau kita mau meniru, membandingkan orang ya, terus mau nyontoh gitu, itu seperti ada cetakan, terus kita berusaha masuk ke dalam cetakan itu supaya jadi cocok dengan cetakan itu. Nah, jadi misalnya kalau kita nih udah jadi ya bentuknya kotak gitu, segi 4 misalnya, kayak seperti gini gitu. Terus tiba-tiba saya punya apa ya? Tuh, saya punya telepon gitu. Kita kan manusia, ini orang lain terus kita membandingin, kita mau cobain masuk ke sini nggak cocok gitu, mau dipaksain berarti kan semuanya harus di mold lagi, harus ada yang dipotong, harus ada yang dibesarin, harus ada yang ditambah. Nah, untuk supaya cocok misalnya masuk ke sini, dan itu kan tidak mudah gitu ya. Jadi ya seperti itu, kalau kita penggambarannya itu kalau kita membandingkan dan mau menyamai ke orang itu seperti yang kita bayangkan gitu, atau standar lah, nggak perlu orang, atau standar yang kita pikir harus kita capai seperti itu. Nah, kadang kalau kita udah sibuk dengan hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang kita malah jadi bisa kehilangan berkat dari kehidupan yang sebenarnya sudah Tuhan rancangkan untuk kita. Karena fokusnya kita ke sini, jalannya ke sini, padahal Tuhan sudah menyediakan yang di sini. Gitu. Kita yang susah-susah sendiri, repot-repot untuk ngikutin yang apa yang kita mau. Saya coba share sebentar ya. Tadi kan saya udah bilang juga kalau saya punya pengalaman seperti itu. Jadi saya tuh pernah nyoba. Kalau yang udah tahu saya lama, suara saya cukup kencang. Beberapa orang bilang pokoknya Cimeri suaranya kedengeran dari ujung luar pintu, pasti kedengeran. Padahal menurut saya udah ngomongnya nggak kencang-kencang, tetap aja kencang. I don't know why, but anyway. Terus ada yang teman saya bilang, kalau ngomong gitu saya udah ini, terus kalau saya ketawa, teman saya langsung bilang, I know it's you. Langsung udah. Karena mereka bilang, my laugh is udah khas gitu. Pokoknya they know it, that's my laugh. Jadi ada satu masa, seriously, this is what I tried. Kalau saya lihat dulu waktu saya baru menikah sama Pastor Tony, itu dia baru diorden nih, pastor kan. Terus saya lihat contoh ibu-ibu pastor yang lain dong, melihat dan mulai mencontoh. Maksudnya tuh pingin tahu, mungkin kayak gini ya, harus kayak begini. Nah, terus terang aja contoh saya misalnya waktu di San Francisco, kalau yang kenal Cisu Ing gitu ya, istrinya Pastor Fendi, istrinya Korden aja yang di LA gitu, terus istrinya Pastor Sugi gitu, terus ada Cilusi juga istrinya Pastor Diki. Mereka ini tipe yang sebenarnya itu lebih kayak Pastor Tony, lebih introvert. I'm a very extrovert person. Jadi quiet gitu ya, very kalau ngomong tuh pelan, halus gitu. Terus kalau ketawa itu lebih ada ininya. Ada kayak kalau buat saya gitu nggak sampai lepas gitu, nggak kenceng gitu lah. Kalau saya sudah excited, everybody knows. So, like, udah. Jadi saya pernah nyoba. I try to control myself gitu. Yang ngomong dijaga, ketawa tidak bisa lepas gitu. Terus suara saya benar-benar saya intonasinya, ininya semua saya coba. You know, sampai lebih kelihatannya lebih kayak inilah, nggak tomboy sekali. Saya lebih tomboy lagi dulu, lebih parah lagi gitu. Masih kuliah gitu. Jadi, and I couldn't. Bukannya saya ini nggak pakai sepatu tinggi ya, bukan. I could. And then I still kind of like walk fast. Kalau dulu, sekarang udah nggak tahu bisa. Jadi tipenya itu memang gedrabrakan gitu loh. Terus kalau saya bilang itu clumsy gitu ya. Jadi kalau jatuh, nabrak sana, nabrak sini gitu. Pokoknya nggak gracious lah. That's not me gitu. Jadi I tried. And then after I tried only last, I think a month. Nggak sampai a month lah. And I gave up. Totally gave up. I was like, forget it. Pokoknya saya ini nggak betah saya udah, dan saya ini kayaknya berasa kayak apa ya, terlalu banyak aturan gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau mama saya suka bilang
ayo ketawanya jangan terlalu kelihatan gigi. Aduh, my goodness, saya pikir ini mesti ditutup aja lah, udah pakai mask, sekarang enak pakai mask, nggak kelihatan. Cuma the thing is yang kayak begitu itu yang akhirnya saya nggak bisa. I cannot be like them. Udah, saya pikir forget it. Kamu mau terima, saya nggak terima, ya sudah. Itu kayaknya kalau buat saya itu kayak pakai topeng atau adanya kepalsuan. And then, kalau after that saya cuma bilang gini, well, usually saya cuma bilang, well, the truth will set you free. That's the truth, gitu. Tuhan menciptakan saya seperti ini, so this is who I am, gitu. I'm not trying to change it, ya Tuhan yang kasih, Tuhan yang bentuk seperti ini. I'm just trying, okay lah, I'm trying to learn. Kalau in the certain situation, now you cannot do that. Nah, saya belajar itu aja gitu ya. Certain situation, I have to kind of like lower it down, tone it down, lower, like in a certain ngadepin seseorang. Itu saya belajar. Yes, I learned that part. Tapi bukan berarti karena saya ini mau meniru orang lain supaya bisa jadi seperti itu. Nah, itu lagi seperti I try to train myself to be the best version of I am, but not because of I'm trying to copy. Jadi bukan saya pelajari ya orang ini gerakannya kayak gimana gitu, jalannya seperti apa. Ada kan sekolah yang untuk pakai sendoknya dari mana arahnya, terus gimana caranya supaya jalannya gimana, seperti itu ada. Tapi saya nggak ikut kelas itu. Cuma akhirnya that's what I'm sharing this ya, karena sometimes kita ini mungkin tidak secara sadar gitu. That's what we did. Sebelum saya tahu semua ini, karena there's a peer pressure, ada juga karena pressure yang lain gitu dari sekitar kita, sampai jadi akhirnya yang tadi even yang membanding-bandingkan dengan apa yang kita mau, niru sana niru sini, itu mungkin juga not our intention. Kayak anak saya selalu, okay, let's go eat here. Oh, mom, I wanna eat this gitu. Kalau udah lihat apa aja dia langsung, mom, I wanna eat this gitu. Tapi it's not really their intention untuk doing that gitu. Cuma secara tidak sadar sekarang ini, I think because of the media ini yang it's everywhere gitu. Yang trying to istilahnya tuh influence us tanpa kita sendiri sebenarnya sadari. Nah, waktu saya baca ini diperingatkan juga yang dengan pengarangnya ini, penulisnya, dia bilang dia cuma takut kalau kita nggak sadar dengan hal ini, generasi ini akan menjadi versi yang cuma meniru aja. Jadi mereka ini tidak bisa fully grow menjadi versi apa yang sebenarnya Tuhan mau mereka, menjadi versi yang sudah Tuhan kayak rancang untuk mereka. Karena mereka cuma bisanya tuh ngikut aja gitu loh. Nah, ini yang mungkin harus kita sama-sama juga doakan dan maksudnya bicarakan juga dengan saya. Waktu saya lihat ini saya pikir, oh, saya juga kayaknya mulai mau bicarakan dengan anak-anak gitu loh, anak-anak youth gitu ya, istilahnya yang generation gitu. So they kind of be aware. Karena tadinya saya juga nggak terlalu aware, but that's kind of like, wow, sekarang kita udah mulai harus adanya kesadaran, harus hati-hati dengan hal seperti ini gitu. Jadi saya untuk mau encourage untuk sama-sama, mari kita hidup sama-sama ya, mulai bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus untuk kita ini supaya bisa membangun kita sendiri menjadi versi yang Tuhan sudah desain untuk kita. Ya, ini dengan bantuan Roh Kudus tentunya juga. Dan karena Tuhan ini mau membangun hubungan. Kembali lagi, Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kita. Ya, itu kita udah pelajari juga. Tapi Tuhan bukan mau membangun hubungan kita sebagai orang yang sebagai tiruan, orang yang meniru orang lain, bukan. Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kita seperti apa adanya kita, seperti yang sudah Dia tentukan dan Dia ciptakan menurut rancangannya. Oke, ngerti istilahnya. Jadi that's what we are trying to get gitu. Saya jadi dengan
melalui keunikan kita, justru karena kita ini semua satu-satu unik, jadi Tuhan ini, kuasa Tuhan justru bisa dinyatakan dan kebesarannya ini yang bisa terbukti. Ya, itu aja. Amin. Thank you very much. Kalau ada yang mau tambahkan, saya persilakan, atau ada yang mau bertanya, mungkin saya kurang jelas juga boleh kita bahas mungkin sama-sama.